Baik, berjumpa lagi dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker. Kali ini kita akan belajar dalam suatu bab di farmasetika dasar, yaitu perhitungan dosis obat. Dalam perhitungan dosis obat ini nanti kita akan membahas mengenai dosis-dosis khusus seperti pada perhitungan dosis anak dan perhitungan dosis geriatri. Juga di sini nanti akan disampaikan juga beberapa takaran dalam dosis seperti sendok yang digunakan atau penetes yang digunakan dalam obat minum. Mari kita mulai. Kita masuk pada subbab pertama, yaitu perhitungan dosis anak. Beberapa cara rumus penghitungan dosis obat anak ini didasarkan dari perbandingan dengan dosis obat untuk orang dewasa. Tetapi hal ini tidak dapat digunakan untuk semua obat. Yang pertama adalah menggunakan perbandingan umur, yaitu dibandingkan dengan umur orang dewasa yang dianggap dewasa adalah 20-24 tahun. Yang kedua, menggunakan perbandingan berat badan dibandingkan dengan berat badan orang dewasa, yaitu rata-ratanya 70 kg. Yang ketiga ada menggunakan perbandingan luas permukaan tubuh atau LPT, kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai BSA atau Body Surface Area. Ya, dibandingkan dengan LPT dewasa yaitu 1,73 per meter persegi. Berdasarkan ukuran fisik anak secara individual dapat dipergunakan untuk menghitung banyak jenis obat. Perhitungan individual ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan perbandingan dosis dewasa. Ada beberapa cara perhitungan. Yang pertama sesuai dengan berat badan anak dalam kilogram. Yang kedua adalah sesuai dengan LPT anak atau luas permukaan tubuh anak, diperhitungkan dari tinggi dan dari berat badan anak pakai menggunakan rumus dari Dubois, atau dapat dilihat dengan nomogram Dubois. Yang ketiga adalah memakai rumus Mosteller. Cara menghitungnya adalah LPT anak per meter persegi. Ini adalah akar dari tinggi dalam sentimeter kali berat badan dalam kilogram dibagi 360. Nanti hasilnya yang didapat dari perhitungan Mosteller ini hampir sama dengan perhitungan Dubois. Berikut adalah rumus-rumus, nanti kita bagi dengan perhitungan umur, dengan perhitungan berat badan, dan dengan perhitungan LPT. Ini adalah rumus menghitung dosis anak dibandingkan dengan dosis dewasanya dari perhitungan umurnya. Saya berikan catatan di sini DA, yang dimaksud DA adalah dosis anak, DD adalah dosis dewasa, dan umur dewasa itu yang dianggap dewasa adalah 20-24 tahun. Ini rumus yang paling kita sering gunakan adalah rumus Dilling dan Young. Dilling itu dosis anaknya sama dengan N per N plus 12 dikalikan dosis dewasa dalam miligram. Sedangkan Dilling ini dosis anak sama dengan N per 20 kali dosis dewasa dalam miligram. Ada berikutnya pakai Cowling, ini dosis anak adalah N plus 1 per 24 kali dosis dewasa. Untuk Gaubius ini membedakan antara anak sampai dengan 1 tahun, 1 sampai dengan 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 4 tahun. Lanjutan dari rumus Gaubius ini masih menggunakan pembagian. Kemudian ini rumus untuk 4 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan 14 tahun sampai 20 tahun. Ada juga pakai rumus Ausberger, dosis anak sama dengan 4N plus 20 dibagi 100 kali dosis dewasa. Fried, dosis anak sama dengan 1/12N per 150 kali dosis dewasa dalam miligram, atau M per 150 kali dosis dewasa. M sama dengan umur anak tapi dalam bulan. Berikutnya perhitungan rumus dosis anak
dengan membandingkan dengan berat badan dewasa. Ya, sama seperti tadi, DA sama dengan dosis anak, DD sama dengan dosis dewasa. Yang dimaksud berat badan dewasa adalah 70 kg. Ada beberapa rumus, ada Sagel, ini membagi 0 sampai 20 minggu, 20 sampai 53 minggu, 1 sampai 9 tahun, dan 10 sampai 19 tahun. Kemudian untuk Ausberger, ini dosis anak ya, sama dengan 1,5 W. W ini adalah berat anak ditambah 10 bagi 100 dikalikan dosis dewasa. Kemudian perhitungan Clark, dosis anak sama dengan berat anak dibagi berat dewasa dikalikan dengan dosis dewasanya dalam miligram. Berikut adalah rumus perhitungan untuk menghitung dosis anak dibandingkan dengan LPT dari dosis dewasa. Dasarnya adalah N LPT anak ini per meter perseginya dibagi LPT dewasa, yang dimaksud LPT dewasanya adalah 1,73 per meter persegi. Ada rumus dari Crawford dan Terry Rowe. Kemudian penentuan LPT anak didasarkan dengan nomograf dari tinggi dan berat badan anak ya. Nanti ada grafiknya, tinggi berapa, berat badan berapa, ditarik garis. Kemudian dengan rumus Wagner ini penentuan LPT-nya dihitung dari BBA, berat badan anak ya. Ada rumus Dennekamp, ini DA dosis anak sama dengan 12N LPT anak dalam per meter persegi ditambah 13 per 100 kali dosis dewasanya. Yang terakhir, perhitungan dosis anak dengan membandingkan LPT dewasa ya, ini dengan rumus Sagel, ini dibagi antara 0 sampai 20 minggu, kemudian 20 sampai 52 minggu, kemudian 1 sampai 12 tahun, dan yang terakhir 13 sampai 18 tahun. Ada beberapa kesimpulan penting untuk dosis anak ya. Berdasarkan perbandingan umur anak dengan umur dewasa seringkali tidak tepat karena dengan umur yang sama dapat memberikan variasi berat badan yang berbeda dan LPT yang berbeda juga secara berarti. Kemudian berdasarkan berat badan anak dan berat badan dewasa tidak bisa diberlakukan bagi semua obat. Terutama di mana obat itu anak relatif lebih sensitif. Contohnya untuk narkotika, maka dosis anak relatif lebih kecil. Kemudian perbandingan berat badan ini juga tidak berlaku bagi obat di mana anak relatif lebih tahan. Contohnya obat atropin, belladonna, phenobarbital. Jadi untuk anak-anak ini dosisnya diberikan relatif lebih besar. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan perbandingan LPT anak dengan LPT dewasa, kecuali untuk neonatus dan bayi dapat dipakai untuk kebanyakan obat. Karena sebagian besar obat didistribusi sekurangnya dalam cairan ekstraselular, tapi yang menjadi problem atau masalah adalah bagaimana menghitung LPT anak secara akurat. Jadi kesimpulan akhirnya adalah yang paling baik itu tidak menghitung dosis berdasarkan perbandingan dengan orang dewasa, tapi disesuaikan dengan ukuran fisik anak sendiri secara individual. Seperti halnya pada banyak antibiotika, dinyatakan dosisnya dalam miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk mendapatkan dosis perkalinya nanti dosis per harinya bisa dibagi dengan waktu paruhnya atau T setengahnya. Nanti kalau T setengahnya 8 jam berarti diberikan 3 kali dosis per harinya kita bagi menjadi 3. Berikutnya dosis obat untuk penderita obesitas. Yang pertama kita belajar obesitas dulu, definisinya apa. Obesitas adalah kondisi yang paling sulit diobati dan merupakan suatu problem yang penuh tantangan. Untuk menentukan etiologi dari obesitas memerlukan waktu dan penelusuran sejarah orang yang bersangkutan.
Tapi secara sederhana, obesitas adalah akibat dari memasukkan jumlah kalori yang lebih besar daripada kalori yang dibakar oleh tubuh. Ada beberapa pengecualian obesitas, yaitu karena penyakit seperti Cushing syndrome, hipotiroid berat, dan kelainan neurologik tertentu pada masa kecil. NIH, CDC, National Institute of Health Consensus Development Conference menyatakan bahwa sulit sekali membuat definisi yang memuaskan apa yang disebut obesitas itu. Tetapi suatu panel menyarankan obesitas dinyatakan obes apabila berat badan seseorang 20% di atas berat badan idealnya. Yang sering dipakai adalah menggunakan BMI atau Body Mass Index. Ini rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat dari tinggi badan dalam meter. Bila angkanya lebih besar dari 27,8 untuk pria atau lebih besar dari 27,3 untuk wanita, maka orang tersebut dinyatakan obesitas. Jadi mengapa kita bahas dosis penderita obesitas secara khusus? Ya, karena pada penderita obesitas ini ada penyulit dalam menentukan dosis. Karena pada penderita obesitas ini ada deviasi yang besar dari komposisi tubuh dibandingkan dengan berat badan normal. Masalahnya timbul karena ada perbedaan antar obat dalam hal daya larut dalam lemak dan distribusi obat antar jaringan lemak dan air pada tubuh. Bahan obat yang sangat lipofilik seperti benzodiazepin ini bila diberikan pada penderita obesitas maka akan menyebabkan distribusi obat dalam tubuh atau VD-nya, volume distribusinya sangat meningkat dan menyebabkan tes tengah eliminasinya menjadi lebih lama. Jadi efek yang dirasakan bisa menjadi lebih panjang. Sebagai gambaran kita berikan grafik pada percobaan Abernathy, yaitu pemberian derivat benzodiazepin yang diberikan adalah triazolam, maka akan menghasilkan kurva sebagai mana gambar di atas. Ya, pada orang berat badan normal, tes tengahnya hanya 3,1 jam obat sudah tereliminasi, tapi pada penderita yang obes, tes tengahnya menjadi jauh lebih panjang, yaitu 6,4 jam. Baik, tadi adalah kita bahas untuk obat yang sangat lipofil. Tapi untuk obat yang daya larut lemaknya kecil, antara lain ini digotoksin, gentamisin, kanamisin, streptomisin, ini dianjurkan untuk orang obesitas. Perhitungan dosisnya ini didasarkan pada lean body mass atau berat badan tanpa lemak atau BBTL. Sebaliknya untuk obat yang daya larutnya lemak besar, antara lain tiopental, maka perhitungan dosisnya didasarkan dari berat badan nyata atau BBN. Nah, kesulitannya terjadi apabila obat daya larut dalam lemaknya itu menengah, maka dosisnya adalah antara dari dua keadaan ekstrim di atas. Nah, yang dilakukan karena tidak bisa mengetahui secara pasti, maka dilakukan dengan dosis percobaan. Kemudian diadakan penyesuaian dosis regimen dengan memantau konsentrasi obat dalam plasma penderita. Dalam menentukan dosis obat bagi penderita obes, perlu diperhitungkan BBN penderita bila melebihi berat badan ideal 10% atau lebih. Perhitungan berat badan ideal menurut Ritzel adalah berat badan ideal sama dengan T atau tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikalikan 0,9 kg. Sedangkan perhitungan lean body mass atau berat badan tanpa lemak dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama itu mengukur kepadatan tubuhnya. DB atau densitas tadi, kepadatan tubuh sama dengan 1,02415 dikurangi 0,00169 kali BSF atau skin fold thickness on back ya dalam milimeter ditambah 0,0444 H
dikurangi 0,0013 ASF, yaitu abdominal skin fold thickness. Setelah menghitung densitas, tahap kedua adalah presentase lemak. Present lemaknya sama dengan 4,57 dibagi densitas tubuh dikurangi 4,142 dikalikan dengan 100. Dan yang terakhir, tahap ketiga yaitu menghitung BBTL. BBTL sama dengan BBN atau berat badan nyata dikalikan dari 100 dikurangi persen lemak dalam kilogram. Dosis berikutnya adalah perhitungan dosis untuk geriatri atau orang lanjut usia. Pada geriatri sendiri terjadi perubahan fisiologis dan patofisiologis yang mempengaruhi konsentrasi obat dalam tubuh. Nanti perubahan konsentrasi obat ini akan dijelaskan secara farmakokinetik dibagi pada sistem latme. Librasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama pada tahap librasi dan absorpsi. Librasi ini adalah obat dibebaskan dari cangkangnya, misalnya kapsul atau pecah dari tabletnya. Kemudian absorpsi ini terserap dalam tubuh. Pada penderita geriatri, absorpsi ini menurun. Ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, berkurangnya sekresi dari asam lambung yang mengakibatkan kecepatan disolusi atau pecahnya obat dari kapsul dan tabletnya tadi, dan juga kadar ionisasi dari obat sendiri. Yang kedua, perubahan mukosa gastrointestinal akan memperlambat proses transport aktif obat. Contohnya untuk tiamin dan Fe atau zat besi organik. Berkurangnya absorpsi ini menyebabkan kebutuhan dosis tersebut relatif lebih besar pada geriatri. Jadi kebutuhannya untuk mendapatkan onset itu jadi lebih besar. Yang ketiga, perubahan kecepatan pengosongan lambung dan juga gerak motilitas usus ini disertai dengan menurunnya aliran darah mesesentrik ya. Mesesentrik ini adalah aliran darah ke usus halus dan ke usus besar. Absorpsinya juga menurun ya, tetapi total obat yang diabsorpsi tidak banyak berpengaruh. Jadi hanya kecepatannya saja. Selanjutnya pada distribusi ya. Distribusi obat ini sangat dipengaruhi oleh perfusi sistemik. Jadi pada geriatri, perfusi sistemik total menurun, juga kardiak outputnya. Walaupun tidak ada perubahan bermakna pada volume darah atau plasma per unit berat badannya. Cairan tubuh totalnya menurun sehingga volume distribusinya juga menurun secara proporsional. Ini akan mengakibatkan konsentrasi obat dalam tubuh relatif jadi lebih tinggi. Ada sedikit penurunan albumin pada obat yang sebagian besar terikat protein plasma, maka konsentrasi obat bebas dalam tubuh akan meningkat. Selanjutnya metabolisme. Ya, biarpun fungsi hepar tidak banyak berubah dengan meningkatnya umur, tetapi diketahui bahwa obat-obat tertentu pada orang lansia mengalami perubahan dalam kecepatan metabolismenya. Di samping itu, perbedaan antar individu dalam hal metabolisme obat lebih kentara pada orang lanjut usia dibandingkan orang dewasa muda. Yang terakhir, proses ekskresinya. Jadi pada lansia ini kecepatan filtrasi glomerulusnya sudah menurun, ya penurunannya 0,66% dan transport maksimum untuk sekresi aktif menurun dengan 0,62% untuk tiap tahun dari tambahan umurnya. Bertambah kecilnya proporsi suatu obat yang dieliminasi oleh ginjal, maka bertambah lambat pula obat itu dikeluarkan dari tubuh. Jadi kesimpulannya secara ekskresi ini, ekskresinya jauh lebih lambat. Sebagai contoh misalnya, T setengah dari klordiaksposit atau diaspam itu akan lebih panjang
dan efeknya nanti depresi SSP-nya akan jadi lebih lama. Karena volume distribusi dan kecepatan eliminasinya menurun, maka akumulasi obatnya jadi tinggi di dalam tubuh. Kadar obat plasmanya jadi lebih besar pada steady state. Karena ini, jadi kemungkinan terjadi efek sampingnya jauh lebih tinggi dan bahkan bisa menjadi toksik. Jadi sebelum menetapkan maintenance dose-nya, harus diketahui dulu clearance obatnya. Hal ini diperlukan karena clearance antar individu pada lansia ini berbeda dan sulit diperkirakan besarnya dibandingkan clearance rata-rata orang dewasa. Kemudian dosis penderita lansia ini ya kita anggap sekitar 50-80% dari dosis dewasa muda. Jadi sebagai patokan ya kita masih coba dari yang paling rendah. Prinsipnya adalah start low, go slow. Jadi dimulai dari paling rendah, dinaikkan perlahan-lahan. Umumnya pada fungsi ginjal yang tidak normal ini kita lakukan beberapa macam tindakan. Yang pertama adalah dosisnya dikurangi dan atau interval antar obatnya ini diperpanjang, jarak pemberian obatnya diperpanjang, atau kombinasi dari keduanya. Untuk obat yang diekskresi melalui ginjal dan sering diberikan pada geriatrik, antara lain nih kita harus perhatikan obat-obat seperti ini, digoxin, quinidin, antibiotika aminoglikosida, tetrasiklin, dan preparat penisilin. Berikut satuan-satuan dalam dosis yang perlu diperhatikan ya, menggunakan prosentase dalam resep ya. Ada beberapa macam prosentase yaitu persen berat per berat atau persen B per B, kemudian persen B per V atau berat per volume, persen V per V atau volume per volume, persen V per B atau volume per berat. Jadi kalau tidak dinyatakan lain, kita anggap adalah prosentase B per B. Contohnya Bursalv 10%, artinya dalam 100 gram salep mengandung 10 gram acidum boricum. Kalau persen B per V biasanya digunakan dalam obat injeksi, contohnya 1% morfin HCl. Ya. Jadi tiap mili larutan injeksi morfin tadi mengandung 10 mg morfin HCl. Ya ini kita bisa tahu bahwa B-nya itu dalam satuan gram, V-nya dalam 100 mili. Jadi 1000 mg per 100 mili, artinya 10 mg per mili. Kemudian untuk alkohol, prosentasenya persen V per V, artinya misalnya alkohol 70%, artinya dalam 100 mili campuran mengandung 70 mili alkohol. Yang terakhir, persen volume per berat, ini biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah mili zat cair dalam 100 gram bahan padat. Contohnya, kadar minyak dalam suatu Simplicia herba. Berikutnya, penakar dosis obat minum. Ya. Sendok resmi yang dipakai Farmakope Indonesia itu ada 2 macam saja. Kalau dinyatakan dalam signanya C, artinya cochlear cibarium, artinya sendok makan, maksudnya adalah 15 mili. Sedang CTH atau cochlear tea itu artinya sendok teh, artinya yang diberikan adalah 5 mili. Tetapi dalam survei, sendok yang dipakai oleh keluarga di Indonesia ini sangat bervariasi. Contohnya, sendok makannya ada yang ukurannya kecil, ada yang sangat besar. Variasinya banyak, antara 10,2 mili sampai 21,2 mili. Ada yang dari bahan aluminium, stainless, perak, dan sebagainya. Kemudian sendok dessert, ini yang biasa buat makan es krim atau cake, ya 7,0 sampai 8,3 mili. Tapi tidak semua keluarga punya. Yang ketiga, sendok bebek atau kita sering sebut sebagai sendok bubur, itu variasinya juga besar. 12,3 mili sampai dengan 28,3 mili.
Yang terakhir, sendok teh yang kita pakai itu kecil, jadi tidak sampai 5 mili, 1,4 sampai 3,5 mili. Pada sendok yang kecil sekali ini harusnya hanya berfungsi untuk mengaduk gula dalam teh, jadi tidak untuk minum tehnya. Kemudian keluarga di Indonesia ini pada hakikatnya tidak mengenal sendok dessert atau sendok bubur yang kalau di aturan dunia barat itu dinyatakan sendok dessert itu adalah isinya 8 mili. Karena tidak semua keluarga punya dan tidak dikenal di Indonesia, maka FI atau Farmakope Indonesia tidak mencantumkan sendok bubur dalam ketentuannya. Nah, dari semua variasi di sana kan mililiternya perbedaannya sangat besar. Jadi idealnya tiap wadah obat itu, obat minum terutama, itu harus dilengkapi dengan sendok tekarnya yang sesuai. Jadi dibawakan pulang. Atau penderita memiliki gelas obat. Ya, gelas obat nanti bisa ditandai pakai garis untuk sendok makan 15 mili, kemudian untuk sendok tehnya 5 mili. Jadi ada model bentuk cup itu nanti kalau udah diberikan sendok di dalam kemasannya obat, biasanya diberi cup yang sudah ada garisnya 5 mili, 10 mili, sampai dengan 15 mili. Baik, sudah sampai slide yang hampir terakhir. Ini adalah obat minum yang berupa tetes atau drop. Ya. Ini pada aturan pakai misalnya ditulis 3 kali sehari 20 tetes. Jadi penetes yang digunakan harus penetes baku secara internasional. Syaratnya adalah 1 gram air suling sama dengan 1 mili. Sama dengan kalau dikonversikan ke tetes sama dengan 20 tetes. Ini nanti dipakai juga untuk infus makro. Itu tetes per menit ya. 20 tetes itu setara dengan 1 mili. Gitu. Kalau penampang tetes baku sendiri adalah 3 mili untuk penampang luarnya dan 0,6 mm untuk penampang lubangnya. Baik, sekian untuk diskusi kita kali ini seputar dosis anak, dosis penderita obesitas, dan dosis geriatri. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.